This video is presented by www.ziora.net. Halo, bertemu lagi di tutorial channel Ziora Incorporate. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung subnetting menggunakan tools yang bernama IP Address Calculator. Nah, memang pada dasarnya kita lebih baik mengetahui penghitungan subnetting ini secara konsep ataupun dasar-dasarnya. Tetapi jika sudah mengerti, kita bisa menggunakan IP Address Calculator untuk mempercepat atau mempermudah kita dalam menghitung subnetting. Nah, biasanya subnetting itu yang dimaksud adalah slice setelah IP address, seumpama slice 26, slice 27. Itulah yang dinamakan subnetting ataupun yang dinamakan CIDR, Classless Interdomain Routing. Nah, di sini saya seumpama ditugaskan oleh seseorang untuk mendesain sebuah jaringan yang membutuhkan kira-kira 8 ataupun ada 32 klien. Nah, kalau 32 klien ini kira-kira saya menggunakan CIDR berapa? Anda bisa menentukannya melalui MASPIT ini. Kalau 30 berarti kita pilih hostnya yang 32 ya tadi ya. Berarti kita pilih yang 62. Seumpama saya pilih kelas C. Nah, berarti subnetnya nanti 255, 255, 255, 192. Di sini saya ganti 192.168.0.0 seperti ini. Nah, Anda dapat menghitung atau mencari IP-nya dengan cara centanglah yang namanya elo ini. Lalu Anda klik yang bertanda apa ini namanya, kaca pembesar atau carilah. Nah, inilah ya hasil yang kita dapatkan. Oh, mohon maaf, kita tadi ingin membuat yang hostnya berjumlah 32. Yang paling mendekati adalah kalau 192 terlalu banyak. Speed 28, 26. Nah, ini ternyata kita menggunakan yang namanya MASPIT ini, bukan yang MASHOST. Nanti slice 26 inilah yang disebut CIDR, Classless Interdomain Routing. CIDR ini nanti akan berpengaruh kepada subnet mask. Karena kita akan menggunakan 32 klien, berarti kita bisa menggunakan CIDR 26 yang paling terdekat. Karena ini 62. Kita coba kalau 27. Maksudnya hanya 1 sampai 30. Masih kurang. Berarti yang paling terdekat adalah 26. Berarti IP yang kita dapatkan untuk klien nanti antara 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.62. Broadcast beserta network ID-nya sudah jelas di sini. Jangan lupa untuk mencentang yang namanya allow one subnet bit. Jadi ini blok 1 ini tidak sama dengan blok 2 dan tidak sama dengan blok 3 dan tidak sama dengan blok 4. Subnet yang Anda gunakan nanti adalah 255.255.255.192. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana jika kliennya cuma 4? Lebih baik
kita berarti cari yang paling mendekati 4. Artinya mendekati itu seperti ini. Tidak boleh kurang atau sama dengan 4. Harus dilebihkan 2 karena 2 alamat itu akan digunakan sebagai network ID dan podcast. Kalau kita pakai 28 ini akan kita dapatkan berapa host? 1 sampai 14. Ini berarti 15 host. Mohon maaf 14 host yang saya maksud. Berarti terlalu banyak kalau pakai 29. Nah, ini ada 6 host. Sebenarnya 8 host karena host yang pertama ini digunakan network ID dan host yang ke-7 broadcast, begitu juga seterusnya. Maka kita mendapatkan 6 host ini untuk 4 klien. Kita bisa memilih antara 0.1 sampai 0.6 ini. Terserah kita. Apa gunanya subnetting atau CIDR ini? CIDR atau subnetting berguna untuk mempercepat sebuah perjalanan broadcast. Artinya gini, ketika sebuah komputer membroadcast ke alamat IP, jika Anda tidak menggunakan subnetting, maka artinya nanti semua yang mempunyai kelas jaringan yang sama akan di-broadcast dan membutuhkan waktu yang lama. Saya analogikan seperti ini. Saya mempunyai 256 siswa. Nah, saya ingin mencari yang bernama Amin. Satu persatu ataupun semuanya saya saya panggil anak 256 itu, siapa yang bernama Amin? Tolong angkat tangan. Nah, itulah yang namanya broadcast. Atau seperti ditanyai satu persatu seperti ini. Kamu yang bernama Amin? Kamu yang bernama Amin? Bukan. Kalau anak 256 sih lumayan ya. Coba kalau kita subnetting menjadi 6. Dari 6 anak ini kita bisa nanyain, kamu bernama Amin? Kamu bernama Amin? Mungkin saja anak yang nomor 6. Nah, itu kan bisa menjadi lebih cepat sehingga mempersingkat hubungan jaringan itu dalam transmisi sebuah data. Itulah gunanya subnetting. Ya, mohon maaf, bahasa saya memang tidak terlalu mudah dimengerti. Tapi intinya seperti itu. Akan lebih cepat broadcast itu sampai ketika jumlahnya tidak terlalu banyak atau kita subnetting seperti tadi, karena jika kita subnetting setiap blok ini sudah berbeda kelas jaringannya. Itulah gunanya subnetting serta tools yang bernama IP address calculator. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakannya melalui komentar ataupun link video di YouTube kami. Terima kasih.